Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ine Nuraini, NIM E2010670. Saya akan mereview jurnal ke-6 tentang konsep welfare state dalam sistem hukum administrasi negara. A. Pengertian kekuasaan secara umum adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku, yaitu kemampuan seseorang pelaku untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang sehingga sesuai atau persis dengan keinginan pelaku yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa agar mereka dapat menuruti keinginan, maksud, dan tujuan dari pemberi pengaruh atau orang yang memiliki kekuasaan. B. Sumber kekuasaan administrasi negara. Sumber kekuasaan negara ataupun kekuasaan yang dimiliki penguasa atau penyelenggara negara dapat dipahami melalui 5 teori paham kedaulatan, yaitu 1. Paham kedaulatan Tuhan. Terdapat 2 klasifikasi paham kedaulatan Tuhan yang masing-masingnya dimiliki oleh pandangan Augustinus klasik serta Thomas Aquinas modern, mesti menyeratkan perbedaan tertentu, namun kedua mengasumsikan bahwa kekuasaan negara adalah berasal dari Sang Pencipta. Sebagai konsekuensi logisnya, masyarakat berhak menolak berbagai perintah dari penguasa yang melanggar ketentuan atau norma moral dan keadilan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kedua, paham kedaulatan raja. Kekuasaan dimiliki oleh penguasa negara atau raja karena keabsolutan negara yang digambarkan Thomas Hobbes sebagai Leviathan, makhluk yang kuat tanpa tandingan. Oleh sebab itu, negara dapat memastikan dan memaksakan ketaatan masyarakat terhadap berbagai peraturan yang ditetapkannya. Keabsolutan sifat dari negara mengakibatkan warga masyarakat sama sekali tidak memiliki hak apapun terhadap negara. Ketiga, paham kedaulatan negara. Menurut paham kedaulatan negara bahwa kekuasaan yang terdapat di dalam negara merupakan resultan dari kodrat alam. Oleh inspirator paham ini antara lain George Jelinek dan Paul Laban, dikemukakan bahwa kekuasaan penguasa adalah yang tertinggi. Setiap perintah dari penguasa negara yang dimanifestasikan dalam hukum haruslah ditaati oleh masyarakat. Keempat, paham kedaulatan rakyat. Paham ini dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau, John Locke, dan Montesquieu. Secara garis besarnya, menurut mereka, kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh para penguasa adalah berasal dari rakyat. Hal tersebut dimungkinkan karena negara pada hakikatnya adalah produk dari perjanjian di antara masyarakat. Sebagai konsekuensinya bahwa setiap hukum akan mengikat sepanjang itu disetujui oleh rakyat. Dan yang kelima, paham kedaulatan hukum dipelopori oleh Immanuel Kant serta Leon de Guit. Kekuasaan tertinggi dalam negara bukan bersumber dari Allah, raja, negara, ataupun rakyat. Segala kekuasaan negara yang diselenggarakan penguasa maupun oleh rakyat pada dasarnya berasal dari hukum. Konsekuensinya bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum dipandang tidak sah dan tidak perlu ditaati. Pengertian hukum administrasi negara. HAN adalah bagian dari hukum publik dan diturunkan dari hukum tata negara. Ia mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. HAN berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan beralihnya peran negara dari penjaga malam menjadi negara kesejahteraan yang diatur oleh banyak lembaga dengan kewenangan masing-masing. Kemudian, perluasan kekuasaan administrasi negara. Negara hukum modern telah terjadi suatu perluasan kekuasaan yang dimiliki administrasi negara. Perluasan tersebut tidak hanya di bidang penyelenggaraan pemerintahan saja, akan tetapi juga mencakup bidang pembuatan perundang-undangan dan bidang peradilan. Kemudian, konsep welfare state.
Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Dapat dikatakan negara kesejahteraan mengandung unsur sosialisme, memetika kesejahteraan di bidang politik maupun ekonomi. Negara kesejahteraan mengandung asas kebebasan, asas kesejahteraan hak, maupun asas persahabatan atau kebersamaan. Dalam paham negara kesejahteraan, negara boleh campur tangan dalam bidang perekonomian. Berbeda dengan negara kesejahteraan, negara penjaga malam berpendirian bahwa pemerintah sebaiknya tidak ikut campur dalam bidang perekonomian. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan welfare state. Welfare state atau negara kesejahteraan adalah bentuk pemerintahan di mana negara melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya berdasarkan pada prinsip kesempatan yang sama, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggung jawab publik untuk warga negara yang tidak dapat memanfaatkan diri mereka sendiri dari ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. Konsep dari welfare state yakni negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial, ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Konsep welfare state tersebut bertentangan dengan konsep negara penjaga malam. Konsep dari negara penjaga malam yakni pemerintah hanya mempertahankan ketertiban sosial maupun ekonomi yang berdasarkan landasan laissez-faire. Laissez-faire mengandung arti membiarkan suatu perbuatan. Dengan kata lain, konsep negara penjaga malam di sini terdapat pemisahan antara negara dan warga negaranya. Konsep welfare state menghilangkan adanya batasan atau pemisahan antara negara dan warga negaranya. Di dalam konsep welfare state, administrasi negara diwajibkan untuk turut berperan serta aktif dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.